Resistance to tyranny is obedience. Film bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Aida yang memiliki kepribadian ganda. Aida bekerja sebagai wanita malam dan kerap menemani para pria kaya raya. Saat itu, ia sedang menemani para pria dalam sebuah pesta yang dipenuhi minuman keras. Namun, suasana tiba-tiba berubah ketika Aida mulai berbicara di luar kendali, seolah membongkar satu persatu rahasia orang-orang yang ada di sana. Ketika Aida hampir mengungkap rahasia seorang bos mafia bernama Lupino, situasi semakin memanas. Tindakannya membuat salah satu rekannya yang juga berperan sebagai mucikari bernama Clyde segera menariknya keluar dari ruangan. Namun masalah tidak berhenti di situ. Salah satu pria bernama James yang tersinggung karena Aida mengejeknya langsung meluapkan emosinya dan memukulnya. Melihat hal itu, Clyde mencoba melerai dan berusaha menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa Aida sedang kerasukan. Namun Aida terus berbicara tanpa henti dengan kepribadian lainnya. Ucapannya yang semakin tidak terkendali membuat Clyde merasa takut. Dalam kepanikan itu, Clyde pun mendorong Aida hingga terjatuh. Yes! Right there, Mr. Lupino. Got that kind of cock! You ready? Ida, you're scaring me. Selanjutnya di kota Chicago, seorang pria misterius bernama Frankenstein mendatangi sebuah institut yaitu pusat penelitian untuk mencari seorang dokter bernama Cornelia. Namun saat Cornelia melihat wajah Frankenstein yang dipenuhi bekas luka jahitan, Cornelia sempat merasa ketakutan. Meski begitu, setelah Frankenstein mengaku sering mengirimkan surat kepadanya, Cornelia pun mulai percaya dan akhirnya menyambut kedatangannya. Ternyata Frank adalah sosok mayat yang dihidupkan kembali oleh Cornelia pada tahun 1820 di Bavaria. Saat memeriksa tubuh Frank yang penuh jahitan dan luka, Cornelia memintanya untuk tinggal sementara di tempatnya demi keperluan penelitian. Namun, kedatangan Frankenstein bukan tanpa tujuan. Ia ingin membujuk Cornelia untuk menghidupkan kembali mayat wanita agar bisa ia nikahi. Namun karena permintaannya yang terlalu rumit, Cornelia pun menyuruh Frank untuk menunggu. Sembari menunggu jawaban dari Cornelia, Frank memutuskan pergi ke bioskop untuk menonton idolanya yaitu Ronnie Edwin Reid. Sepulang dari bioskop terjadi perdebatan antara Cornelia dan Frank. Pada awalnya Cornelia menolak permintaan tersebut karena takut eksperimen itu akan gagal. Namun Frank terus mendesak sambil menceritakan bahwa sejak hidup dan matoy hingga dihidupkan kembali, ia selalu diliputi kesepian. Mendengar hal itu, Cornelia pun luluh dan akhirnya menyetujui permintaan Frank. Selanjutnya, mereka menggali kuburan untuk mengambil mayat seorang wanita, lalu membawanya ke institut guna melakukan eksperimen menghidupkannya kembali. Saat Frank membuka bungkusan itu, ternyata mayat tersebut adalah Aida. Ia pun merasa mayat Aida terlalu cantik untuknya. Namun, eksperimen itu hampir saja terbongkar ketika pembantu Cornelia, Greta, tiba-tiba datang. Beruntung, situasi tersebut berhasil diatasi oleh Cornelia. Suasana pun semakin menegangkan saat eksperimen dimulai. Frank terlihat sangat tegang, sementara Cornelia berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, mereka pun menarik tuas mesin itu dan inilah yang terjadi. Saat berhasil dihidupkan kembali, Cornelia langsung memperkenalkan Aida kepada suaminya yaitu Frank. Namun saat hendak pergi dari tempat itu, Aida tiba-tiba terjatuh karena kakinya yang masih patah. Ia sama sekali tidak mengingat apapun, bahkan jati dirinya sendiri. Kemudian Frank menjelaskan bahwa Aida baru saja mengalami sebuah kecelakaan. Selanjutnya saat Cornelia sedang mengobati kaki Aida, ia sambil memberitahu bahwa mereka adalah
adalah sepasang kekasih yang akan menikah. Namun Aida tidak mengingatnya akibat kecelakaan itu. Sementara itu, Frank yang menonton bioskop terlihat sangat bahagia. Kemudian saat Aida baru terbangun dari tidurnya, ia melihat Frank masih tertidur. Namun ketika mencoba membangunkannya, Frank tanpa sengaja memukul wajah Aida. Takut terjadi sesuatu, Frank pun segera mencoba menghibur Aida dengan tarian khasnya. Selanjutnya saat sarapan bersama, terlihat Aida tidak menyukai hidangan yang disajikan. Ia bahkan membuang satu persatu makanan di atas meja. Yang diinginkannya hanyalah keluar dari tempat itu. Melihat tingkah Aida, Frank pun tersipu malu. Ternyata Frank diam-diam mengajak Aida keluar dari tempat itu dan membawanya menonton idolanya di bioskop. Setelah itu, Aida mengajak Frank masuk ke sebuah klub dan memintanya untuk menari. Namun Frank menolak dan hanya bisa membayangkan dirinya menari bersama Aida. Saat mereka sedang menikmati malam itu, seorang pria tiba-tiba mencoba melecehkan Aida. Tanpa sadar, Aida berteriak menyebut nama Lupino yang justru membuat pria itu melakukan kekerasan terhadapnya. Menyadari hal itu, Frank segera membawa Aida pergi. Namun dua pria tersebut malah menghajarnya. Amarah Frank pun memuncak dan tanpa sadar ia membunbun mereka berdua. Melihat kedua pria itu tewas, Aida langsung panik dan mengajak Frank kabur dari sana. Frank kemudian kembali ke institut untuk mengambil barang-barangnya. Dilanda kepanikan, ia tidak ingin Aida terlibat dalam kasus tersebut. Namun karena Aida tidak memiliki siapapun, Frank akhirnya memutuskan untuk membawanya pergi meninggalkan kota itu. Selanjutnya terlihat Aida sedang berbicara dengan pikirannya sendiri yang bernama Mary. Dalam percakapan itu, Aida yang belum mengetahui jati dirinya dipaksa oleh Mary untuk segera menemukan nama aslinya. Saat terbangun, Aida merasa sesak karena kekurangan udara di dalam kereta. Melihat kehadiran polisi, Frank segera mengajak Aida untuk bersembunyi. Dalam kepanikan itu, Frank menggenggam foto idolanya, Ronnie Edwin Reid. Namun tiba-tiba Aida bernyanyi tanpa terkendali hingga membuat persembunyian mereka terbongkar. Saat polisi hendak mendor-dor Frank, Aida langsung mendorongnya hingga terjatuh dari kereta. Kembali ke lokasi kejadian di klub, terlihat seorang detektif bernama Jack Wells bersama asistennya Myrna sedang menyelidiki jasad para korban. Dari hasil penyelidikan, mereka menyimpulkan bahwa pelakunya adalah Frankenstein. Myrna kemudian menunjukkan foto Frank dan Aida yang diambil saat kejadian sebagai bukti, yang sekaligus menetapkan mereka berdua hingga menjadi buronan. Selanjutnya, Frank dan Aida kini telah berada di New York. Terlihat Frank mengumpulkan koin-koin yang ada di kolam pancuran. Kemudian Aida melihat foto dirinya dan Frank terpampang di koran sebagai buronan. Saat itu Aida bertanya siapa namanya, namun Frank justru berbohong dan menyebut namanya sebagai Penelope Rogers. Tiba-tiba Aida menggatal tapi malah menggaruk tubuhnya Frank. Untungnya Frank segera menghentikannya. Di sisi lain, detektif Jack dan Myrna telah tiba di lokasi tewasnya seorang polisi di rel kereta. Pihak kepolisian setempat menyimpulkan bahwa kematian anggota mereka tidak ada kaitannya dengan buronan yang sedang mereka cari. Namun, tanpa disadari, Myrna justru menemukan sebuah foto Ronnie Edwin Reid milik Frank. Saat sedang makan, Myrna menunjukkan foto Ronnie Edwin milik Frank kepada Jack. Menyadari bahwa itu adalah sebuah petunjuk penting, mereka pun memutuskan untuk menuju New York mengikuti tujuan arah kereta tersebut. Selanjutnya, Aida merasa bersalah telah mendorong polisi itu, namun Frank mencoba menenangkannya. Namun, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan mulai mencari foto Ronnie Edwin Reid. Menyadari foto itu hilang, Frank pun mengajak Aida pergi ke bioskop untuk menonton film Ronnie Edwin agar segera membaik. Saat sedang menonton, Aida merasa terganggu melihat sepasang kekasih yang bermesraan.
lain. Ia pun memukul pria tersebut dan memperingatkannya agar tidak menyentuh bagian sensitif pasangannya tanpa izin. Namun pria itu justru berteriak bahwa monster buronan ada di sana. Seketika seluruh penonton panik. Detektif Jack dan Myrna yang berada di lokasi langsung berusaha mengejar mereka. Frank dan Aida berlari memasuki dapur restoran hingga tanpa sengaja mereka terjebak di sebuah pesta. Untuk menghindari kecurigaan, mereka menyamar sebagai pelayan. Tiba-tiba Frank bertemu dengan idolanya yaitu Ronnie Edwin Reed. Dengan antusias, Frank menceritakan bahwa ia dulu pernah bertemu Ronnie di Manchester pada tahun 1917. Namun Ronnie hanya tersenyum seolah tidak mengingat penggemarnya itu. Merasa diabaikan, Frank akhirnya tak mampu menahan dirinya dan mulai menari. Aida dan beberapa tamu ikut menikmati suasana dan larut dalam tarian tersebut. But you're really not my type. Thank you. These the shoes, it's just true. Namun suasana berubah ketika detektif Jack dan Myrna serta anggota polisi datang mengepung tempat itu. Dalam situasi genting, Aida dengan cepat mengambil senjata milik polisi yang terjatuh, lalu menjadikan Ronnie sebagai sanderanya dan mengancam agar polisi segera melepaskan Frank. Aida yang mulai kehilangan kendali, dengan suara lantang ia membongkar rahasia besar bos mafia Lupino tentang melakukan suap kepada komisaris dan kekejaman yang telah merenggut banyak nyawa wanita, termasuk temannya dengan cara yang keji, yaitu membungkam para korbannya dengan memotong lidah mereka. Tak hanya itu, Aida juga menyuarakan keberanian kepada para seluruh wanita untuk tidak takut membela kebenaran dan berani mengungkap kejahatan yang selama ini tersembunyi. Namun situasi tiba-tiba memanas ketika seorang polisi mendekat. Tanpa sengaja Aida mendor-dornya. Frank yang panik segera menarik lampu hingga ruangan itu gelap, lalu membawa Aida melarikan diri dari tempat itu. Merasa puas dengan kekacauan yang mereka ciptakan, tiba-tiba detektif Jack datang untuk memperingatkan mereka. Namun Frank dan Aida memilih berlari sambil mengoloknya. Di balik ketegasannya, Jack terlihat sedih seakan tak tega menghadapi mereka. Hold it. Police! Sementara itu, Frank dan Aida menikmati hari-hari mereka, hidup bebas layaknya calon pengantin yang tengah dimabuk cinta. Di sisi lain, Cornelia terkejut saat melihat wajah mereka terpampang di koran sebagai buronan. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, ternyata para wanita di kota mulai meniru tanda hitam di wajah Aida. Mereka bangkit, memberontak, dan menyuarakan dukungan kepada Aida sebagai simbol keberanian dalam mengungkap kebohongan mafia Lupino dan para pejabat korup dalam sebuah gerakan yang dikenal sebagai serangan otak. Atas kejadian itu, Lupino terlihat murka di balik tawanya. Ia segera memerintahkan dua anteknya, James dan Clyde, untuk membunbun Aida. Meski sempat bingung, James dengan santai mengaku bahwa mereka sudah pernah membunbun Aida sebelumnya. Jawaban yang terkesan meremehkan itu membuat Lupino naik pitam. Tanpa ragu, ia langsung mendor-dor James. Setelah itu, ia memerintahkan Clyde untuk segera pergi dan membawa lidah Aida sebagai souvenir. Baby's name, Clyde. Oh, the baby, it's Frank. Sir, it's Franklin. Di sisi lain, detektif Jack mencoba menjelaskan kepada Myrna bahwa Aida tidak sengaja membunbun anggotanya. Namun pernyataan itu justru membuat Myrna curiga. Ia menduga Jack mengenal Aida secara pribadi. Jack pun segera membantah tuduhan tersebut. Dengan kecerdikannya, Myrna kemudian mengungkap bahwa mereka akan segera bergerak menuju lokasi Frank dan Aida yang diketahui berada di air terjun Niagara. Kemudian Myrna mencoba membujuk Jack agar
kabar mencantumkan namanya jika mereka berhasil menangkap kedua buronan itu. Namun Jack menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan berada dalam wewengannya. Mendengar hal itu, Myrna terlihat sedih. Di sisi lain, Frank dan Aida tampak sangat bahagia dalam perjalanan menuju air terjun Niagara. Di tengah perjalanan, Frank membohongi Aida dengan cerita bahwa dulu ia pernah melamarnya. Mendengar kisah itu, Aida terharu dan semakin menyayangi Frank. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba terganggu ketika seorang polisi lalu lintas menghentikan mereka. Frank berpura-pura sakit di dalam mobil sambil berusaha melindungi Aida. Polisi tersebut kemudian memeriksa Aida karena tidak membawa SIM, tetapi sikapnya mulai melewati batas dan hampir melecehkannya. Dengan sigap, Frank pun mendordor polisi itu. Aida yang diliputi amarah kemudian menggigit lidah polisi tersebut hingga terputus. Tanpa membuang waktu, Frank segera membawa Aida kabur dari sana. He replied, "What the?" Selanjutnya di kota Niagara, detektif Jack dan Myrna terlihat tengah mencari keberadaan dua buronannya. Jalanan yang macet membuat Jack merasa jenuh hingga akhirnya ia turun dari mobil dan berjalan kaki. Di lokasi yang sama, Clyde juga tampak berkeliaran dengan senjatoi untuk mencari Aida. Sementara itu, Aida mulai dilanda kegelisahan setelah kejadian sebelumnya. Ia merasa sangat bersalah karena telah membun-bun polisi tersebut. Frank mencoba menenangkan, tetapi Aida sudah kehilangan kendali. Ia keluar dari tempat persembunyian dan melepaskan tembakan ke udara. Suara tembakan itu terdengar oleh Jack dan Myrna. Saat Aida dan Frank sedang berdebat, tiba-tiba Jack muncul dan memanggil namanya, yaitu Aida. Namun kedatangannya bukan untuk menangkapnya, melainkan untuk membantu. Dengan penuh penyesalan, Jack meminta maaf kepada Aida karena dulu ia tidak membantunya. Seketika Aida mulai mengingatnya. Namun situasi kembali berubah ketika Myrna datang dan langsung mendordor Frank. Aida yang diliputi emosi kemudian mendordor detektif Jack sambil berteriak dan memanggilnya polisi korup. Setelah itu mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil mencuri mobil untuk melarikan diri, Frank tampak diliputi rasa cemburu. Ia terus memikirkan bagaimana detektif Jack memanggil nama kekasihnya dengan sebutan Aida, seolah mereka pernah memiliki hubungan di masa lalu. Sementara itu, Aida sendiri justru tidak mengingat detektif Jack sama sekali. Keesokan harinya, Jack terlihat sangat sedih. Akhirnya ia mengakui kepada Myrna bahwa ia memang mengenal Aida. Dulu, Jack pernah menjalani hubungan dengan Aida sebagai bagian dari rencana untuk mengungkap kejahatan bos mafia Lupino dan para pejabat korup. Namun, alih-alih membantu Aida dan teman-temannya, Jack justru tergoda oleh uang suap dari Lupino. Keputusan itu menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Rasa bersalah terus menghantui Jack, terlebih lagi karena selama ini ia mengira Aida benar-benar meninggoy. Perasaan bersalah itu membuat Jack memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai detektif. Ia bahkan menyerahkan rencananya kepada Myrna dan memintanya untuk memimpin penyelidikan sebagai ketua. Tak lama kemudian mereka menerima informasi baru tentang keberadaan Aida dan Frank. Namun kali ini kasus tersebut sepenuhnya dipimpin oleh Myrna. Tanpa mereka sadari, Clyde berada tidak jauh dari sana, diam-diam mendengar percakapan mereka. Selanjutnya, Aida mulai menyadari adanya kebohongan yang dilakukan oleh Frank. Ia pun meminta kejujuran, namun karena Frank tidak memberikan jawaban, Aida merasa muak dan hendak menurunkannya dari mobil. Tak lama kemudian, Frank terlihat kesakitan akibat luka dordor di perutnya. Merasa panik, Aida segera membawa Frank pergi untuk mencari bioskop terdekat, berharap dengan menonton idolanya Frank bisa membaik. Di sisi lain, Myrna bersama anggota polisi lainnya sedang mencari petunjuk tentang keberadaan dua buronan tersebut. Dengan kecerdasannya, Myrna menanyai seorang wanita mengenai lokasi bioskop terdekat. Benar saja, Myrna tiba lebih dulu di lokasi dan melihat Aida serta Frank datang. Diam-diam, ia keluar dari mobil dan menguping percakapan mereka. Tanpa diduga, Frank akhirnya jujur. Ia mengakui bahwa dirinya tidak pernah
benar-benar mengenal Aida. Bahkan nama Penelope bukanlah nama asli Aida dan tidak pernah ada pernikahan di antara mereka. Lebih mengejutkan lagi, Frank mengungkapkan bahwa ia menggali makam Aida dan menghidupkannya kembali dengan bantuan Dr. Cornelia semata-mata karena ia ingin menikahinya. Mendengar kebenaran itu, Aida merasa mual dan keluar dari mobil. Namun alih-alih hancur, ia justru menerima kenyataan dirinya. Ia mengakui dirinya sebagai sesuatu yang berbeda, yaitu seorang monster, dan memilih nama baru yaitu The Bride. Frank yang sudah terlanjur mencintainya tetap melamar Aida, dan di luar dugaan Aida menerima lamaran itu. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Tiba-tiba sebuah peluru bersarang tepat di kepala Frank. Ternyata Clyde telah mengawasi mereka sejak awal. Polisi pun datang untuk menangkap mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam kepanikan, The Bride dengan cerdik mematikan lampu mobilnya dan masuk ke area ladang jagung untuk menghindari kejaran polisi. The bride. Kemudian ia membawa mayat Frank ke institut milik Cornelia, berharap bisa menghidupkannya kembali. Namun alih-alih segera membangkitkannya, Cornelia dan asistennya Greta justru sibuk untuk mengambil memori atau ingatan dari otak Frank. Dengan sangat sedih, The Bride memohon kepada Cornelia agar Frank bisa dihidupkan kembali. Di sisi lain, Myrna berhasil menemukan lokasi institut tersebut dan diam-diam masuk ke sana tanpa menyadari bahwa Clyde sedang mengikutinya. Selanjutnya, dalam keputusasaan, The Bride terpaksa mengancam Cornelia dengan senjatoi. Namun Cornelia menjelaskan bahwa jika seseorang dihidupkan kembali sepenuhnya, maka ia akan kehilangan semua ingatannya. Kemudian polisi yang menemukan mobil Aida di depan institut langsung mengepung tempat itu. Situasi semakin kacau ketika Clyde muncul dan mendordor The Bride berkali-kali hingga matoi, diikuti oleh tembakan polisi Konoha yang sesanto itu kayak lagi nyerang pejabat korup, padahal nyatanya enggak, membuat Mimin sedikit emosi lihat tingkahnya. Myrna berteriak-teriak tapi nggak didengar-dengar alias pura-pura budak, kemudian memerintahkan sersan untuk membawa seluruh anggotanya keluar dan menangkap Clyde sebagai pelaku utama. Ternyata di balik keputusan itu, Myrna diam-diam memberi kesempatan kepada Cornelia untuk menghidupkan kembali pasangan tersebut. Seolah tersentuh oleh kisah mereka, Myrna mulai memandang The Bride sebagai kisah cinta yang mengalahkan kisah Romeo dan Juliet. Stop shooting! Mungkin akan lahir kembali kisah cinta baru dari sang monster The Bride dan kekasihnya Frankenstein, dan film pun berakhir.